Assalamualaikum, Ustadz Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khalid. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa menyempatkan waktu ya di tengah kesibukan kita. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz Masrur? Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali. Ini hari Minggu, hari libur. Kalau di sini Ustaz, hari ini libur. Ini, alhamdulillah saya sehat juga. Itu ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Saya minta waktu sebentar, Ustadz. Oh, nggih, mengganggu di waktu libur ini. Pengen tanya-tanya ini. Ustadz Masrur, ngomong-ngomong ini asalnya dari mana ya? Saya dari Pringsewu, Lampung, Ustadz. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, ya, Lampung. Asli ya sana Lampung ya? Lahir di Lampung. Mbah juga di Lampung. Oh. Kalau Mbah Putri lahirnya Jawa Timur, Ustadz, Banyuwangi. Cuman saya lahir udah di Lampung. Makanya kok Jawa jelas kok tenan. Iya. Tinggal di Lampung. Alhamdulillah. Memang lingkungannya juga Jawa, satu kampung itu 90% Jawa. Jadi ya udah lahir emang bahasa komunikasi sehari-hari nggih Jawa. Pringsewu nggih Jawi ngriki kata. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Terus mohon izin untuk sekarang kesibukan Ustadz Masrur nopo gini. Kesibukan nggih. Alhamdulillah untuk kesibukan saya sehari-hari ya akhir-akhir ini adalah ya tentu mengkondisikan santri. Karena saya tinggal di boarding school, di sini ada santri SMP SMA. Jadi kesehariannya ya tugas saya ya mengkondisikan anak-anak, juga memberdayakan sumber daya para ustadz untuk memastikan mereka juga satu jalan dengan saya. Intinya berjalan lah gitu di pesantren. Jadi ngurusin santri lah intinya santri ya guru-gurunya. Luar biasa sekali. Iya. Ini kalau di saya ini manggilnya Pak Yai ini. Di daerah saya ini. Pak Yai atau Gus ini. Jadi Ustadz Masrur ini ditugaskan untuk mengawal pesantren di boarding schoolnya di pesantren. Kalau boleh tahu nama pesantrennya apa, Ustaz ya? Nama pesantrennya itu Insan Mulia Boarding School Pringsewu. Maka di situ singkat biasanya Pondok Pesantren Imbos Pringsewu. Oh iya, saya kok Imbos ini kok. Terima kasih. Yeah. Jadi Ustadz Masrur ini mengawal santri di pesantren Insan Mulia Boarding School Pringsewu. Betul ya Ustaz ya? Iya. Oke. Terus di pesantren Imbos Pringsewu ini tugas utama Ustadz Masrur apa ini ya? Tugas utama yang mengorganisir semuanya Ustadz. Ya dari Ustadz di kepesantrenannya, ya juga di sekolahnya ada SMP, ada SMA-nya. Secara umum begitu. Tapi kalau kesehariannya yang keseharian itu lebih pada kepesantrenannya sih. Karena kalau di sekolah kan sudah ada tim yang teman-teman yang mengurus di sekolah. Untuk SMP, posisi strategisnya itu berarti Ustadz Masrur ini pengasuh atau bisa jadi pengasuh, pimpinan pesantren lah bisa jadi gitu. Oh gitu. Kalau model kayak di kantor tuh mudir pesantren gitu. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Saya bermimpi seperti Ustadz Masrur ini.
Biasa mawon Ustaz Khalif. Bisa punya santri yang luar biasa ini. Mohon izin Ustaz Masrur ya. Ke depan apa yang ingin diwujudkan selama ya 6 bulan atau 3 bulan Ustaz Masrur terhadap pesantren Imbos ini? Apa yang ingin diharapkan? Ustaz. Jadi memang rencana saya untuk 3 bulan, 6 bulan ke depan atau semester ke depan inilah ingin sekali mewujudkan pesantren yang bersih Ustaz ya. Karena kan di Lampung ini ada semacam pembinaan dari pemerintah terkait dengan pesantren bersih begitu ya, bersih dan sehat. Nah, ini saya ingin sekali mewujudkan itu, ya merubah paradigma bahwa pesantren itu kumuh ya. Kita pengen sekali mengubah paradigma itu bahwa di pesantren itu ya sehat, ya bersih. Meskipun kayaknya wabot tenan iki. Luar biasa ini. Ini mungkin yang pertama di Indonesia mungkin ini Ustaz Masrur. Iya, jadi kita kan dulu pernah juga mondok ya seperti itulah. Dan Ustaz Masrur ini menjadi yang itu ya, merupakan sosok apa ya, ya motivator lah. Jadi, sebagai seorang inovator ini yang punya inovasi-inovasi yang luar biasa ini. Terus apa saja yang sudah dilakukan Ustaz Masrur terhadap keinginan Ustaz Masrur agar menjadi pondok pesantren yang bersih dan sehat tadi ya? Baik Ustaz, kalau yang sedang kita upayakan saat ini, kemarin kita beri penguatan kepada tim SDM pesantren, ya, beri pelatihan, kita hadirkan juga kemarin itu tim Geria Parenting ke Imbos, begitu kan, alhamdulillah. Kemarin untuk bisa mendrill lah, tim terutama ini tim khusus yang di pesantren karena mereka yang membersamai anak-anak, begitu kan. Jadi mulai kemarin bedah kamar, kemudian buat prosedur dan sebagainya, itu yang sudah saya lakukan untuk beberapa bulan ini sih. Untuk menuju harapannya tadi pesantren yang bersih dan sehat, rapi begitu. Iya. Luar biasa sekali. Menurut Ustadz Masrur, sepenting apa sih ya menjadikan pesantren bersih dan sehat ini menurut Ustadz Masrur? Ini menurut saya kayaknya di tujuan yang pertama sebelum belajar yang lainnya gitu. Karena gini, dari setiap orang tua yang ingin memasukkan ke pesantren itu yang pertama ditanyakan kondisi masalah kesehatan sama kebersihan. Ada Ustadz yang mereka belum bertanya masalah agama, belum bertanya bagaimana belajar agama, belum. Yang mereka tanyakan kondisi toiletnya bagaimana Ustadz. Ya, di sini terus makanya gimana, gizinya gimana Ustadz. Waduh gitu kan. Sehingga menurut saya ini menjadi penting. Di sisi lain memang paradigma tadi itu ya, kembali ke paradigma. Ya, dulu kita waktu mondok ya ala kadarnya, yang penting semangat itu kan, berangkat dari semangat. Nah sekarang zaman sudah berubah, jadi pesantren yang kesannya kumuh itu harusnya memang sudah harus kita rubah ya, persepsi itu bahwa kita akan hadirkan pesantren yang bersih, nyaman begitu, sehingga anak-anak juga lebih mudah dan lebih nyaman untuk belajar. Gitu Ustaz. Selain ini tuntutan zaman, tuntutan juga pengguna ya, wali santri dalam hal ini, sehingga saya rasa ini hal yang penting harus dilakukan. Siap. Alhamdulillah. Luar biasa ini, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang Ustadz Masrur ini fokus pada pesantren yang terhadap lingkungannya bersih dan sehat. Jadi Ustadz Masrur ini yang pertama dan yang utama terkait pesantren lingkungan bersih dan sehat ini. Mohon izin lagi terkait
apa saja ya daya dukung sumber daya di pesantren Impos itu yang bisa mendukung program lingkungan sehat, bersih dan sehat tadi, Ustaz Masrur? Iya, Ustaz. Kalau daya dukung atau sumber daya yang mensupport itu adalah yang pertama sebenarnya paradigmanya. Kita harus perbaiki dulu paradigma teman-teman ini, tim pesantren maupun sekolah harus punya paradigma yang sama, persepsi yang sama terkait dengan pesantren, ya bahwa kita punya visi misi pesantren itu bersih dan sehat begitu kan. Kemudian juga saya optimis karena ya lebih dari 2 kali lah ya dari dinas kesehatan itu memberikan support ya, bimbingan untuk bisa menciptakan pesantren bersih dan sehat seperti ini. Sehingga juga ini saya bawa ke yayasan dan alhamdulillah yayasan pun juga support. Jadi kemarin kita buat poskestren gitu ya, kita buat poskestren dan sudah dibuatkan poskestren oleh yayasan. Saya mengusulkan kemarin adanya perawat, alhamdulillah ada 4 perawat yang standby 24 jam di pesantren begitu kan, yang akan mengawal kesehatan anak-anak. Terus saya juga kemarin mengajukan ada ahli gizi, alhamdulillah dapat juga Ustaz ahli gizi untuk yang membuat menu varian menu pesantren supaya ya setiap minggu berganti seperti itu. Gitu Ustaz. Saya optimis sih dengan sumber daya yang ada itu. Alhamdulillah, kita juga ikut mendoakan, Ustaz. Amin, amin. Jadi dukungan yang luar biasa tadi, sumber daya yang dimiliki oleh pesantren tadi, jadi ada dinas kesehatan support, yayasan support, sudah terbukti adanya perawat, ada ahli gizi yang datang ini. Ya hampir 99% lah segera goal ini. On progress, Ustaz, on Lagi, progress. untuk ya untuk apa ya, kegiatan apa yang paling utama segera Ustadz lakukan agar visi misi itu terkait pondok pesantren yang bersih dan sehat itu segera tercapai. Jadi kegiatan yang paling utama dilakukan oleh Ustadz Masrur itu apa ya? Ya, yang paling utama adalah kalau kemarin kita coba untuk merubah mindset teman-teman terkait dengan pesantren, maka sekarang ini lebih kepada action-nya Ustadz, praktiknya. Ini kan kita sedang proses ke sana ya. Sudah proses habit lah, membiasakan hidup bersih, sehat, buang sampah pada tempatnya. Itu kan ini dalam proses untuk 1 bulan ini dalam proses untuk menciptakan kebiasaan atau habit. Ya meskipun tentu lagi-lagi kita harus telaten, ngingetin, gitu ya, ada lihat santri yang buang sampah misalkan tidak pada tempatnya atau ustadznya yang kurang peduli, nah terus kita berikan penguatan dan motivasi. Ini sih lebih kepada bagaimana mempraktekkan apa yang sudah kita kemarin membuat mindset baru tentang pesantren, kita praktekkan dan jadikannya sebagai habit, kebiasaan. Ini sih yang mendesak menurut saya sih. Kalau secara ilmu kayaknya wis khatam lah. Tinggal prakteknya. Iya kan? Gitu ya. Iya. Gitu ya, iya. Prakteknya ini yang jadi ini luar biasa ini Ustadz. Luar biasa ya. Jadi mindsetnya itu ya yang sudah tertata dan ini sudah ditata ya. Jadi ini sudah ditata terus tinggal actionnya ini ya. Jadi actionnya ini mindset beres, actionnya insya Allah langsung cool ini actionnya ini. Amin, amin, amin. Memang Ustadz ini kita melihat luar biasa ini, jadi inovatif dan apa ya, progresnya ini luar biasa ini. Terus selain itu Ustadz, adakah cara-cara lain, hal-hal yang lain yang mungkin bisa Ustadz lakukan untuk bisa mendukung terkait program tadi Ustadz? Kalau cara-cara lain selain tadi tinggal action ya tentu kita juga akan terus berkoordinasi, kita kerjasama dengan dinas kesehatan gitu kan. Maka kita ingin MOU juga nanti terkait dengan pembinaan dan apa sih ya, tentang kesehatan lah ya, pembinaan terutama di tim medis kita oleh dinas kesehatan. Terus kemudian juga
kita ingin segera MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang selain tadi sehat, terus bersih, juga nyaman, Ustaz. Gitu. MOU lah, kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Gitu. Itu ya Ustaz, siap-siap. Jadi koordinasi ya. Koordinasi. Penting ini. Ustaz ini. Iya, untuk menunjang program pondok pesantren yang bersih dan sehat itu tadi. Terus dari beberapa yang kita diskusikan tadi, jadi menurut Ustadz, langkah yang paling mudah dari ada tadi menata mindset, action, koordinasi tadi yang paling mudah dan bisa cepat dilakukan itu yang mana dulu Ustadz? Ya tentu yang bisa langsung dilaksanakan secepatnya itu. Okay. Yang paling mudah saat ini adalah ya tadi menjadikan gaya hidup sehat itu sebagai habit ya, kebiasaan. Ini kan kita dalam proses ya untuk membiasakan tadi hidup bersih sehat ke santri ya, ke para ustadznya dan guru begitu kan. Ini yang saya rasa gerakan bersama ini untuk bisa hidup sehat ini yang lebih mudah ya. Selain nanti yang berikutnya adalah tadi kerjasama dengan dinas terkait lah. Gerakan bersama. Ya, bagus, mantap ini Ustaz. Jadi membiasakan ini yang langsung bisa di-actionkan ini. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Terus untuk menunjang program-program tersebut, ada enggak yang bisa membantu Ustadz? Siapa yang paling utama Ustadz ajak untuk bisa menunjang program tersebut? Ya, yang paling urgent adalah atau yang paling strategis adalah di sini adalah wakil direktur bidang kepesantrenan, yaitu jadi dengan posisi beliau membidangi pesantren sehingga nanti beliau bisa membreakdown ke bawah. Nah, di bawah ada asrama putra, asrama putri gitu ya. Ada kepala asrama putra, asrama putri. Nah, ini kita buat nanti semacam prosedur bagaimana bisa menciptakan pesantren yang bersih dan sehat ini. Jadi wakil Pak Ustadz, wakil bidang kepesantrenan. Okay. Wakil bidang kepesantrenan yang akan menjadi partner utama untuk program ini. Ustaz. Terus menurut Ustadz, kira-kira kapan ya kegiatan tersebut bisa goal menurut Ustadz ini? Iya, optimis sih 1 semester ini Ustadz ya, karena lebih pada tadi habit membiasakan hidup sehat itu kan tidak cukup sebulan saya rasa lah ya. Mungkin 1 semester ini kita coba on the track begitu ya, sesuai tuh di dalam pengarahan, dalam bimbingan, evaluasi yang ketat. Harapannya ya nanti di ajaran baru kita bisa tinggal go on lah, jalan gitu. Tetapi menjadi PR lagi nanti bagi santri-santri yang baru ini juga kita mulai dari nol lagi. Dengan santri baru. Iya. Jadi target Ustadz semester ini harus selesai. Selesai, ya. Terus bisa tidak ya dipastikan bulannya atau tanggalnya itu langsung bisa tidak ya Ustadz ya? Paling bulan Ustadz, bulan lah ya. Kita target bulan lah, dapat bulan Juni itu sudah selesai lah, artinya menjadi kebiasaan bagi semua warga pesantren itu untuk bisa hidup sehat. Sampai bulan Juni lah, idealnya begitu. Targetan kita. Gitu ya. Alhamdulillah kita ikut mendoakan Ustaz. Amin, dan amin. Impos pesantren sehat. Amin. Bersih dan sehat. Amin. Ini akan booming di seluruh dunia Ustaz ya. Seluruh dunia.
Amin. Kita Amin. bermimpi yang tinggi dulu, Ustaz. Amin. Doa orang soleh kan diijabah Gusti Allah. Terus terakhir Ustaz ya. Yeah. Terakhir Ustaz ya. Apa akibat dampak kalau nanti program ini target Ustadz ini terus sampai tidak bisa dilakukan, dampak apa yang akan terjadi? Dampaknya besar sekali ini ya. Kalau yang pertama tentu yang nggak berubah mindset dan paradigma pesantrennya gitu. Berarti berarti pesantren ya wis maklum ngono kuwi kan gitu, ujungnya kan gitu. Sedangkan kita pengen merubah mindset itu tentang pesantren. Kemudian ya implikasinya adalah tentu para pengguna itu ya. Hal ini adalah para wali santri yang mereka ingin menyekolahkan anaknya di Imbos dengan tenang, sehat begitu kan. Yang mereka akan ya otomatis jika tidak tercapai ya, jadi omongan nanti di luaran sana ternyata Imbos begini begitu ya. Ini trust masyarakat terhadap Imbos tentu berkurang. Tingkat kepercayaannya berkurang. Gitu Ustaz ya. Ya, jadi nanti kalau target ini program ini sampai mohon maaf ya sampai tidak tercapai atau bisa dilakukan, bisa jadi paradigma yang pesantren kumuh akhirnya tetap lestari, terus menjadi omongan setiap di lingkungan sekitar, menjadi nilai jual kok ternyata seperti ini. Akhirnya kepercayaan masyarakat ya lambat laun otomatis semakin berkurang. Mantap Ustadz, Jadi terima kasih yang banyak atas acara ini. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Ya, jadi mohon maaf Ustadz kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang sopan. Jadi saya pribadi ya ini menyempatkan di tengah kesibukan ini. Sama-sama sibuknya ngatur waktu selalu bleset ini. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Ustaz. Kita sambung lagi dan saya berharap anak saya bisa ke pesantren Ustaz ini. Amin. Saya berharap ini. Amin, monggo. Mohon maaf. Bisa kita akhiri Ustaz ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Tutup Ustaz ya.